Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Nurman. Dalam hal ini saya akan berbagi ilmu, berbagi trik cara untuk membuat sebuah aplikasi yang sederhana, yakni input nilai rapot SMP yang mana akhir ini kita mendekati untuk memberikan kelulusan kepada anak-anak kita. Barangkali kita tidak memiliki file berupa Excel, file nilai rapot hanya terdapat di dalam buku induk, maka perlu kita input di sini Nah, dalam pembuatan aplikasi input nilai rapot ini sangat sederhana Saya akan memberikan penjelasan sedikit bagaimana sih cara membuat aplikasi Excel untuk menginput nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 untuk penentuan kelulusan anak-anak kita Yang pertama perlu Bapak Ibu sekalian bikin adalah tabel. Di sini tabel atau sheet input nilai rapot. Di sini input nilai rapot, di mana yang pertama silakan nanti Bapak Ibu bikin untuk identitas siswa. Untuk identitas siswa yang pertama nama nomor induk. Ini salah maaf. Ini nomor induk siswa atau NIS. Kemudian nama siswa di sini nama siswa. Kemudian yang ininya tabel dari nomor, nama mata pelajaran, kemudian semester 1 nilai di sini nanti semester 1 sampai semester 5 di mana setiap semesternya terbagi 2 kolom. Yang pertama kolom untuk menginput nilai pengetahuan, kemudian kolom yang kedua untuk menginput nilai keterampilan di sini Jadi P ini pengetahuan dan K ini keterampilan. Ini kita buat 11 mata pelajaran dari pendidikan agama Islam sampai bahasa Sunda. Ini yang perlu Bapak Ibu sekalian bikin sheet. Yang pertama yaitu input nilai siswa. Kemudian yang kedua silakan Bapak Ibu bikin sheet daftar siswa di sini. Daftar siswa, database siswa. Dari mulai nomor, NISN, NIS, NISN, nama murid dan kelas. Boleh ini juga diganti jenis kelamin boleh. Dan atau barangkali Bapak Ibu lebih kreatif lebih berinovatif dalam membuat database, silakan bisa didesain, bisa disesuaikan dengan tingkat kreativitas masing-masing Kemudian yang ketiga itu kita bikin sheet rekap dari mulai nomor, NIS, nama, kemudian mata pelajaran, kolom-kolom mata pelajaran mata pelajaran. Nah, di sini ini yang fungsinya nanti ketika kita menginput nilai kita menginput nilai kemudian kita klik input nilai, maka semua nilai yang diisikan di sini atas nama misalkan ini Dimas Trihartono dengan NIS 17187091 ini akan terinput di sini Contohnya ini sudah Mukidi Mukidi sesuai dengan data yang pertama itu namanya Mukidi Mukidi. Nah, itu nanti yang di sini itu akan masuk ke rekap. Nah,
Yang jadi pertanyaan, bagaimana sih cara membuat aplikasi seperti ini yang sangat sederhana ini, ya. Yang pertama perlu lakukan, Bapak Ibu lakukan, tadi sudah saya katakan, bikin 3 shift, ya. Shift data siswa, shift untuk menginput nilai, dan shift rekap. Nah, khusus untuk input nilai kita buat seperti ini, ya. Nah, ini adalah rumus untuk memanggil data. Dari mana datanya? Datanya adalah dari sheet data siswa yang ada di sini. Nih, kita panggil, ya, dengan rumus VLOOKUP. Ya, VLOOKUP Bapak Ibu, ya, bisa lihat sendiri seperti apa rumusnya, ya. VLOOKUP, kemudian buka kurung, sel N1, di mana N1 ini ada di sini, N1, ya, N1, ya, N1, kemudian titik koma, ya, kemudian kutip, tanda kutip, data siswa diapit 2 kutip, kemudian tanda seru, kemudian yang ini, yang dolar ini kayak S ya, itu ya, dolar itu, ini absolut ini, ya, untuk mengunci sel A2, ya, A2 sampai sel E100 ini untuk pengambilan datanya. Di blok, kita blok, ya, data siswa, ya, yang ada di sheet data siswa itu blok dari dari A2 di sini, A2 sampai nanti ke sana ke bawah sampai E100. Nah, ini pun sama seperti, ya, nomor induk siswa di sini seperti ini sama. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan ini adalah angka terakhir ini. Angka terakhir ini adalah alamat data yang mau diambil atau kolom, ya, kolom data yang akan diambil. Ini 2, berarti kita ambil kolom yang ada di kolom 2. Misalkan ini, ya, Mukidi dengan NIS-nya 17187090, ya. Ada di kolom berapa? Ada di kolom 2 NIS ini. Ya, ada di kolom 2. Maka kita, ya, bubuhkan di sini angka 2 dan ini juga 4. Kenapa 4? Karena, ya, kolom nama ini berada di kolom 4 pada sheet data siswa 1, 2, 3, 4 itu seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin spin, ya. Spin ini fungsinya untuk mengubah data siswa, ya, tiap siswa, ya. Contohnya kita, ya, coba kita tuh akan rubah, ya. Dan ini pun N1 akan rubah menjadi angka 2 sesuai dengan nomor urutan yang pada sheet data siswa di sini, ya. Data siswa yang dipanggilin nomornya, kemudian muncul NIS-nya, dan kemudian muncul namanya di sini sesuai dengan nomor panggil gitu. Ya, seperti itu. Bagaimana cara membuat ini? Ya, membuat ini silakan ada di developer, ya, developer. Bagi yang belum munculkan, silakan nanti, ya, Anda sekalian di file di sini di option, jadi di option silakan, ya, di custom ribbon di sini. Nah, ini di checklist ininya, ini di checklist, ya. Misalkan belum ada di Bapak Ibu sekalian di Excelnya nggak ada, tinggal kita checklist, kemudian klik OK, maka nanti akan muncul di sini developer, ya. Klik developer, kemudian kita insert di sini, ambil, ya, spin button, ya, spin button, kemudian klik spin button, kemudian tempelkan di sini, ya, bikin kita di sini, ya. Setelah itu, ya, kita klik kanan, kemudian pilih format control. Nah, format control, kemudian kita, ya, ini otomatis sesuai dengan N1 di sini, ya.
angka yang ada di sel N1, kemudian minimum